Ya pemirsa, sebuah mobil melaju kencang dan menghantam angkot di Jalan Raya Labuan Carita, Pandeglang, Banten. Akibatnya 4 penumpang angkot terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan kecelakaan lalu lintas antara minibus dan sebuah mobil angkot di Jalan Raya Labuan Caringin, Pandeglang, Banten. Minibus berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Carita menuju Labuan dan langsung menghantam angkot yang datang dari arah berlawanan. Menurut saksi, sopir angkot sempat menghindar dengan membanting setir ke arah kiri. Namun kencangnya laju minibus yang juga sebagai mobil travel membuat kecelakaan tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas tersendat sebelum kedua kendaraan dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kehilangan kendali akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk pasir menabrak truk box dan melindas sepeda motor di Kabupaten Lebak, Banten. Akibat peristiwa tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka parah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur perlintasan kereta api Kampung Bang Arum, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk pasir menabrak truk box yang berada di depannya. Sementara sepeda motor yang berada di depan truk box langsung terlindas dan pengendaranya terjepit di kolong truk. Warga langsung menyelamatkan pengendara sepeda motor yang terjebak di kolong truk box. Korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Sementara akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan dan antrean panjang kendaraan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Sabrina. Pemirsa, pada aktivitas pagi hari arus lalu lintas dari exit tol Sentul Selatan yang akan mengarah melalui Jalan MH Tamrin sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Antisipasi memang pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas bus Transjakarta. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan dari arah Jalan MH Tamrin yang akan mengarah ke arah Ciawi maupun yang akan berbelok arah mengarah ke gerbang tol Sentul Selatan sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini yang menyeberang jalan, tentunya kami juga harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda serta dengan berhati-hati dalam berkendara untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 168 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat, serta 260 orang luka ringan. Dari data tersebut 40% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kemudian kami juga menginformasikan Sabrina dan juga Yasmin sejak tanggal 2 kemarin hingga tanggal 15 Februari 2026 Korlantas Polri sedang menggelar operasi keselamatan. Hal ini untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban dalam rangka menyambut Operasi Ketupat 2026. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan dalam pelaksanaan operasi ini ada beberapa kendaraan yang maksud kami pelanggaran yang menjadi prioritas, yaitu penggunaan helm standar SNI, safety belt, serta melawan arah, dan juga berkendara menggunakan handphone. Hal ini juga menyesuaikan dengan kondisi pelanggaran yang tertinggi di wilayah hukum Polda masing-masing. Tentunya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban, kami harapkan Anda dapat tertib berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Yasmin dan Sabrina, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, musyawarah daerah Partai Golkar Sumatera Utara sempat memanas. Keributan terjadi di depan lokasi berlangsungnya musda. Inilah video amatir yang merekam keributan di depan Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara. Sekelompok orang yang mengenakan kaos Partai Golkar terlihat membawa balok kayu dan menyalakan petasan. Beberapa di antaranya bahkan berusaha merangsak masuk dan melakukan penyerangan di pintu masuk hotel. Keributan terjadi setelah panitia meminta peserta yang tidak memiliki hak suara untuk keluar dari areal musda. Diduga tidak terima diminta keluar, sejumlah orang memicu keributan. Meski demikian, keributan tidak berlangsung lama dan hanya terjadi di area depan hotel. Musda Golkar Sumut kemudian kembali dilanjutkan dengan agenda sidang dan paripurna. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, Ainis melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Panji hadir terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja yang dilayangkan pada 3 November 2025 lalu. Pemirsa, kehadiran Panji di Barreskrim Polri merupakan panggilan kedua. Kuasa hukum Panji, Haris Azhar, menjelaskan sebelumnya Panji belum dapat memenuhi panggilan karena berada di luar negeri. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja. Dalam pemeriksaan ini, Panji dicecar 48 pertanyaan. Oh bukan tidak mencerai, ini untuk penyidikan lain lagi yang sudah lama, penyidikannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang. Ini panggilan keberapa, Pak? Ini pemanggilan diperiksa pertama kali, pemanggilan kedua kali, laporan aja kali ya. Jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Aziz menyebut peristiwa yang menimpa Nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek berusia 68 tahun ini diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan juga LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasarkan laporan korban, terdapat 4 orang terduga pelaku. Namun saat ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam, ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah, terjadilah pengeroyokan, sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri, ya
terhadap penyiksaan, ya, kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI, ya, Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk, ya, mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga, ya, kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Ya, semoga neneknya tadi mendapatkan keadilan begitu ya di pengadilan ya terkait dengan kasus tanah ulayat di wilayah Sumatera Barat. Ini memang harus ada seperti penyelidikan lebih lanjut juga. Betul untuk sekali. benar-benar memastikan tanah tersebut milik siapa begitu ya, Yasmin? ya, dan peruntukannya untuk siapa. Kita harap semoga kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya mengonfirmasi anggota Babin Kamtibnas yang viral bersama tukang es gabus tidak melakukan penganiayaan. Ya, hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Metro Jaya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Polda Metro Jaya telah memeriksa anggota Babin Kamtibnas yang menuding pedagang es gabus menjual produk berbahan berbahaya. Hasilnya Propam tidak menemukan adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Babin Kamtibnas tersebut. Hal itu diperkuat oleh keterangan dari Sudrajat, penjual es gabus yang viral di media sosial. Sudrajat mengatakan tidak dianiaya oleh anggota Babin Kamtibnas. Ya, mudah-mudahan. Ya, kami sampaikan untuk pemeriksaan terkait tentang anggota Polri bahwa kami sampaikan dalam proses pemeriksaan terkait tentang seorang Babin Kamtibnas tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan. Ini juga didukung dari keterangan Pak Sudrajat, ya, sudah berkali-kali Pak Sudrajat menyampaikan bahwa Babin Kamtibnas tidak melakukan pemukulan. Dan tetapi dilakukan pembinaan terhadap Babin Kamtibnas terhadap upaya-upaya. Makanya kemarin Polda Metro Jaya melakukan peningkatan kemampuan tentang komunikasi sosial, bagaimana bisa menyampaikan komunikasi yang baik kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, jangan sakiti hati masyarakat. Usai viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak mau kalah menemui Sudrajat, penjual es gabus yang viral beberapa hari lalu. Ya, namun dalam beberapa kali pertemuan, pemirsa, Sudrajat kerap memberi jawaban berubah-ubah hingga membuat Deddy menegurnya untuk tidak boleh berbohong. Dari dulu ngontrak, enggak Pak? Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan. Pemirsa, inilah pertemuan antara Deddy Mulyadi dengan Sudrajat, penjual es gabus. Dalam pertemuan ini diketahui ada pernyataan Sudrajat yang kerap berubah-ubah, termasuk mengenai status rumah tempat tinggalnya. Sebelumnya, Sudrajat mengaku mengontrak, padahal informasi RT RW setempat, Sudrajat memiliki rumah sendiri warisan keluarga. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari dulu ngontrak? Enggak Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri Pak. Tapi hancur rumahnya. Ya, terserah, ntar dulu urusan hancur gak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya. Dari orang Jombang, Pak. Dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah, rumah Pak. Rumah. Dibeliin rumah dari orang tuanya. Oh. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000 rumah Pak. Padahal dikasih rumah.
Tahun 2007 tuh babenya beliin rumah situ? Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. Kurang lebih bangsa 35-40 Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang, iya kan? Iya kan, hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta? Iya. Dia kasih 200.000 doang. Nah, itu dibeliin rumah. Saya digebuk sama orang tua saya. Bagus dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak, maksud saya, Babe nggak boleh bohong. Iya, minta maaf. Tapi bohong lagi. Nggak apa-apa, sama saya mah nggak ada masalah. Tapi Babe berdosa sama orang tuanya. Orang tuanya udah ngasih rumah, tapi sama Babe bilangnya nggak dikasih. Cuma dikasih 200. Habis itu orang tuanya beli rumah di Bogor. Dijual sama saudaranya, Bebe nggak dikasih gitu loh. Ya itu dia ya, sangat disayangkan tadi ya sikap bapaknya, ternyata banyak informasi-informasi ternyata yang sudah dikeluarkan oleh beliau, oleh Pak Sudrajat tidak sesuai dengan kenyataan. Betul begitu ya. sekali. Dan ini jadi meluas ya. Jadi dari tadinya Kasusnya apa? Iya, kasusnya apa, sekarang jadi apa. Ya semoga ini juga menjadi pembelajaran ya bagi kita semua, atau bagi yang nanti mungkin ada lagi kasus viral-viral lagi, tidak memanfaatkan keadaan ya. Betul. Dan juga tetap bersyukur seperti kata Kang Deddy Mulyadi tadi dibicarakan begitu ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pemirsa, sebelum sidang dimulai, Nadiem menyampaikan dirinya masih membutuhkan perawatan medis pasca operasi selama 5 hari ke depan. Meski demikian, Nadiem masih menyanggupi untuk mengikuti persidangan kemarin. Permohonan Nadiem akhirnya disetujui hakim dengan syarat JPU memberi laporan resmi secara berkala berupa surat keterangan dari rumah sakit. Oke, ini kan maksudnya nih selain HP. Kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari selain di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan. Oh, akan melakukan. Jadi sebelumnya apakah seminggu ini dibantah atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya, jadi tidak dalam status pembantah. Pemirsa, dalam sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook hari kemarin, salah satu saksi yakni mantan pejabat Kemendikbudristek mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Pemirsa, sidang kemarin digelar dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi. Salah satu saksi yakni mantan pejabat pembuat komitmen PPK Direktorat SMA Kemendikbudristek Suhartono Arham mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Suhartono mengaku menerima uang senilai $7.000 Amerika Serikat dari pihak penyedia Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Interpol resmi menerbitkan red notice kepada buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice itu terbit sejak 23 Januari 2026. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart
baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada penyidik kepolisian. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Kejaksaan mengembalikan bekas perkara 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rizwan Siadipar, dan Dr. Tifa untuk dilengkapi. Kejaksaan merekomendasikan penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Setelah pemeriksaan, berkas perkara akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan untuk diproses ke meja hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada Kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk Kejaksaan. Ya, menanggapi hal tersebut, Roy Suryo mengatakan dirinya sudah memprediksi pengembalian berkas perkara oleh jaksa. Ia menilai pengembalian berkas itu pertanda penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kalau saya mengira sudah lama, karena apa? Terutama BAP dari kami bertiga ya, dari RRT, dan juga kemudian saya dengar isi dari Pak Rizal Fadila, juga dari Bu Kurnia, dan juga Mas Rustam. Kami itu menolak semua ya pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tanggal yang ditanyakan pada saat surat panggilan. Pada surat itu kan tanggalnya adalah 22 Januari tahun 2025 atau 26 Maret 2020. Di tanggal-tanggal itu kami itu nggak ada. Jadi apa bisa, Mbak, itu kalau misalnya kita sebagai saksi, itu harus mengatakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Kita nggak boleh menceritakan. Pertanyaan ke saya waktu itu, apa yang Anda ketahui pada tanggal 22? Lah saya kan nggak ngerti tanggal itu, saya istilahnya belum ikut perkara ini gitu. Saya baru mulai ikut tuh tanggal 15 April ketika ke UGM. Itu pun setelah kami menganalisa gambar tanggal 1 April yang diunggah oleh Dian Sandi. Itu baru. Nah kalau tanggal itu boleh ditanyain. Nggak ada pertanyaan tanggal itu. Jadi kalau pertanyaan nggak nyambung, harusnya jaksa peneliti yang nanti memeriksa itu untuk disidangkan di berkas, pasti juga tidak akan